Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sobat DHC sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah bulan Rabiul Awal dan peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam penanggalan Hijriah. Umat Islam termasuk di Indonesia begitu antusias menyambut kehadirannya karena pada bulan ini Rasulullah SAW dilahirkan. Hampir seluruh perhatian kita pada bulan Rabiul Awal hanya tersedot dengan peristiwa agung kelahiran Rasulullah SAW. Padahal masih ada peristiwa besar lain selain kelahiran beliau pada bulan ini. Sobat DHC sekalian, mengapa disebut Rabi'? Kata Rabi' dalam bahasa Arab digunakan untuk penamaan musim dan bulan. Adapun Rabi' dalam konteks musim dapat berarti musim semi atau musim gugur. Sebagian masyarakat Arab menyebut musim semi sebagai Rabi', sebagian yang lain menyebut Rabi' sebagai musim gugur. Sementara Rabi' dalam konteks bulan adalah 2 bulan berturut-turut setelah bulan Safar, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Dinamakan demikian sebab 2 bulan tersebut terjadi antara musim semi hingga musim gugur. Untuk membedakan Rabi' yang bermakna musim dan Rabi' yang bermakna bulan, orang Arab biasa mengawali Rabiul Awal dan Rabiul Akhir dengan kata syahr atau bulan, sehingga menjadi Syahrul Rabiul Awal wa Syahrul Rabiul Akhir. Demikian penjelasan Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam juz 16 halaman 76. Sobat DHC sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 tentang pembagian bulan menjadi 12 bulan, merujuk pendapat karya daripada Syekh Alamuddin As-Sakhawi terkait alasan penamaan bulan-bulan Hijriah. Dalam karya Syekh Alamuddin yang berjudul Al-Mashhur fi Asma'il Ayyam wa Syuhur dijelaskan bahwa alasan penamaan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir karena pada bulan tersebut orang Arab membangun atau mendiami bangunan khusus musim semi atau musim gugur. Tafsir Ibnu Katsir cetakan Darut Thayyibah juz 4 halaman 146. Al-Biruni berpendapat bahwa 2 bulan Rabi', yaitu awal dan akhir, dinamai demikian sebab pada bulan tersebut tumbuh bunga-bunga, terus-menerus berembun dan hujan. Menurutnya, di daerah tempat ia tinggal, ciri-ciri tersebut adalah ciri musim yang dinamai kharif atau musim gugur,
sedangkan orang Arab dengan ciri-ciri tersebut menamai musim itu dengan Rabi' atau musim semi. Demikian penjelasan Al-Biruni dalam Al-Athar Al-Baqiyah Anil Qurun Al-Khaliyah halaman 69. Sobat DHC sekalian, bila kita berbicara tentang kejadian besar di bulan Rabiul Awal, tentu peristiwa yang paling luar biasa adalah kelahiran Rasulullah SAW. Bila diperhatikan, kelahiran Rasulullah SAW di bulan ini cukup menarik. Bulan Rabi' dianggap bulan di mana tumbuh bunga-bunga dan turunnya hujan di padang pasir. Dengan demikian, lahirnya Rasulullah SAW ibarat sebuah isyarat bahwa akan ada sosok penyubur, penyembuh dahaga di tengah gersangnya peradaban masyarakat jahiliyah di kala itu. Selain hari kelahiran Rasulullah SAW, Rabiul Awal menjadi kelahiran titik balik penyebaran ajaran Islam. Di bulan inilah beliau beserta para sahabat tiba di Madinah setelah di bulan sebelumnya berhijrah dari kota Makkah. Peristiwa penting yang lainnya adalah didirikannya Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama bagi kaum muslimin yang didirikan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Di bulan Rabiul Awal ini pula merupakan momentum salat Jumat perdana bagi umat Islam. Setelah beberapa hari di Quba, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan, beliau menerima wahyu untuk melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Maka Rasulullah SAW pun melakukan khutbah dan salat Jumat bersama para sahabat. Sejak saat itulah salat Jumat dilakukan dan menjadi hari besar bagi umat Islam. Kejadian besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah wafatnya manusia termulia, yaitu Rasulullah SAW. Ketika wafatnya beliau, kota Madinah dipenuhi oleh tangisan seluruh umat Islam atas kepergian Rasulullah SAW. Dan kejadian yang tidak kalah penting di bulan Rabiul Awal adalah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama umat Islam, pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Demikianlah sobat DHC sekalian, sejarah bulan Rabiul Awal dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang lain agar manfaat dari video ini juga dirasakan oleh mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.